55 ya? 55, 54, 55. Kayak 56 dah ya. Baik para jamaah sekalian, mari kita mulai ta'lim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir terjemah Al-Qur'an. Insyaallah masih di surat Al-Maidah ya. Terakhir sampai 53 ya, Pak. 53-nya udah belum kemarin? Udah ya. Sekarang 54 ya. Baik, kita baca insyaallah dari 54 sampai Ain ya, sampai 56. Dan diawali dengan baca Ummul Quran. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca, Allah beri kita kemudian untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan apa-apa yang telah kita ketahui dari Al-Quran ini. Dan juga semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca, segala doa-doa kita Allah kabulkan, segala hajat-hajat kita Allah perkenankan, dan Allah jadikan sebagai wasilah ya untuk mendapatkan ridho serta ampunannya. Dan juga untuk keluarga kita, teman-teman kita yang telah Allah panggil, guru-guru kita, termasuk para wakaf masjid ini, semoga Allah tempatkan di sini tempat yang terindah, yang terbaik dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Fatihah dan lanjutkan dengan Al-Maidahnya 54 hingga 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu wasi'un alim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah
alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hisballahi humul ghalibun. Shadaqallahul azim. Baik para jamaah sekalian, kita akan lanjutkan dengan terjemahnya ya. Nanti kalau ada yang bertanyakan sekitar hukum-hukum bacaan atau barangkali terjemahan yang masih belum srek ya, ditanyakan saja ya. Dan ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya ya, sekitar masalah wali atau aulia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mayartadda, barang siapa yang kembali ya, biasa terjemahkan murtad ya Pak. Jadi orangnya disebut murtad. Pekerjaannya namanya riddah. Mayartadda, siapa yang kembali minkum di antara kalian andinihi, dari agamanya, maksudnya kembali ke agama jahiliyah ya. Karena memang pada zaman itu orang-orang yang sudah Islam itu rata-rata bekas orang-orang kafir, orang musyrik. Jadi kembali dari Islam ke agama sebelumnya, ya, disebut murtad. Ya. Fasaufa, maka kelak ya, nanti ya, bisa nggak langsung pada saat itu ya, dipakainya saufa di sini. Bisa tahun depan, depannya lagi ya, atau mungkin sewindu kemudian gitu ya. Ya'ti, akan mendatangkan ya, maksudnya mengganti siapa? Allah biqaumin, dengan kaum, yuhibbuhum, dia Allah mencintai mereka. Jadi kaum penggantinya ini kaum yang Allah cintai. Wa yuhibbunahu, dan mereka kaum pengganti tadi mencintai Allah. Ini gambarannya adalah kaum yang sangat luar biasa istimewanya, baiknya, sehingga karena cintanya dia kepada Allah, Allah pun mencintainya. Adzillatin 'alal mu'minin, ya adzillah, sangat apa? Lembut ya, peduli ya, care kata orang sekarang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi sikapnya luar biasa. Begitu sopan, santun, rendah hati ya Pak. A'izzatin, dan tegas al kafirin, terhadap orang kafir. Ini muslim yang sebenarnya yang seperti ini ya, sikap sifatnya, bukan yang sebaliknya. Dengan orang muslim ya, sesama muslim saling curiga mencurigai, bahkan mengkafirkan, bid'ah-bid'ahin, nisat-nisatin, begitu sama orang kafir malah rangkul-rangkulan ya. Yujahiduna, mereka berjuang, berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah. Ini ciri kaum terbaik ya, selain mencintai Allah, yang kedua lembut, santun terhadap sama muslim, keras kepada orang kafir. Nah, yang ketiga senantiasa berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna, yang keempat ya, mereka dalam dadanya itu sudah terpatri ya, tidak merasa khawatir, nggak merasa takut ya, laumah atau laumata, celaan, laimin, orang yang mencela. Jadi memang memiliki pribadi yang tangguh ya, nggak merasa rendah diri gara-gara dicela, direndahkan oleh orang. Kenapa? Karena memang mulia dengan akidah yang lurus, mulia dengan Islam ya. Jadi nggak merasa akan terendahkan, terhinakan gara-gara dicela oleh orang-orang yang mencela. Dzalika, itulah fadlullah. Apa artinya? Karunia Allah, atau karunia dari Allah ya, boleh. Karena setiap bentuk apa? Idhofah, mudhof ilah seperti ini, atau kata majmuk mengandung arti min ya. Pada umumnya mengandung arti min, arti dari ya. Dzalika, itulah fadlullah, keutamaan dari Allah. Yu'tihi, yang dia Allah memberikannya.
Man pada siapa yang yasha dia Allah kendaki. Biasa terjemahkan dikendaki. Kalau dikendaki itu bukan yasha, yusha ya. Yusha baru dikendaki. Wallahu dan Allah itu wasi'un. Apa wasi'? Luas, maha luas ya. Wasi'ah kursi gitu kan. Sangat luas kekuasaannya, kursinya. Alimun lagi maha mengetahui ya. Salah satu bentuk kalimat ya yang mengandung arti maksimum ya. Kalau santri bilangnya sighah mubalaghah. Ya, bentuk kalimat yang mengandung arti maksimum atau sighah muntahal jumu'. Jadi kalimat ini mengandung arti luas tak terbatas ya. Unlimited ya kata kuota unlimited itu nggak ada batasnya. Innama sesungguhnya hanyalah waliyukum ya, ini berarti penjelasan juga penafsiran dari ayat yang sebelumnya 51 yang kita bahas kemarin sedikit agak lebar ya. Agak luas. Innama sesungguhnya hanyalah waliyukum pemimpin kamu, wali kamu, pelindung kamu, ya, penolong kamu itu adalah Allah. Jadi sesungguhnya wali kamu, ya, kekasih kamu, pemimpin kamu itu adalah Allah. Wa rasulu dan rasulnya, Waladzina dan orang-orang yang amanu beriman, ya. Karena nanti kita ketemukan ayat bahwa orang kafir itu walinya setan, ya, walinya setan orang kafir. Nah, kalau wali kita Allah, Rasulullah, orang-orang yang beriman. Itu. Nah, sementara orang kafir pun mereka saling mewalikan, ya, ba'duhum auliya'u ba'din. Orang kafir pun seperti itu. Satu sama lain saling menjadi wali. Nah, kita ya, sama orang beriman saling menjadi wali, saling melindungi, menolong, ya. Lanjut. Mana tadi, Pak? Nah, kemudian waladina amdan orang-orang beriman alladzina yuqimunas shalah. Orang beriman yang mereka menegakkan sholat. Jadi ukuran tadi pemimpin kita itu adalah orang beriman jadi pemimpin, ukurannya mereka yang kita jadikan itu orang yang menegakkan sholat. Kalau nggak sholat, jangan, gitu ya. Wa yu'tunaz zakah, dan wali dari orang beriman itu orang yang menunaikan zakat. Wahum rokiun, sedangkan mereka rokiun. Apa rokiun, Pak? Ruku, tunduk, ya, patuh, ya. Patuh. Jadi rokiun ini kalau jangan diartikan letterak ruku seperti kita ruku dalam sholat, karena dalam sholat sudah ada tadi yoki munasola. Berarti ini maksudnya orang yang tunduk patuh. Wa mayyatawalla, dan barang siapa berwalikan Allah, ya, menjadikan Allah sebagai walinya, pemimpinnya. Karena memang di atas dilarang, ya, dilarang kita mengambil wali orang Yahudi dan Nasrani, ya, ayat 51-nya. Kalau sampai terjadi berarti kita termasuk golongan Yahudi atau Nasrani. Ini kecamannya, naudzubillah. Saya ulang. Wa mayyatawalla, dan barang siapa yang menjadikan walinya itu Allah, wa rasulah, dan rasulnya, waladzina amanu, orang beriman, ya, orang beriman yang kriterianya tadi menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mereka selalu tunduk patuh pada Allah. Fa inna, maka sesungguhnya Hizballah. Apa Hizballah? Golongan Allah, ya, atau pemihak Allah. Jamannya Ahzab, ya, jamannya Ahzab. Lawannya Hizbullah, Hizbus syaitan, ya. Hizbus syaitan nanti dibahas. Maka sesungguhnya Hizballah, golongan Allah, kelompok Allah. Bahkan Hizbun itu bisa diartikan partai, ya. Itu dulu pernah ada Hizbul Adalah. Pernah ingat nggak Pak Hizbul Adalah? Partai keadilan, kemudian berubah jadi PKS, ya, dulu pernah ada di kita, ya. Fa inna Hizballah, maka sesungguhnya Hizballah, golongan Allah, kelompok Allah, mereka adalah al-ghalibun, mereka yang dapat mengalahkan. Berarti pemenang, ya, pemenang. Itu golaba artinya mengalahkan, itu, ya. Nah, ini kurang lebih terjemahnya, ya.
Sekitar terjemahan mungkin yang tanyakan atau bacaan, Pak. Ada nggak? Terjemahan atau apa? Bacaan hukumnya. Ada nggak? Yang ayat yang pertama sebagai pengertian atau mungkin terjemahan. Itu kan banyak kejadian. Seperti ya dia untuk mendapatkan seorang Islam, kemudian setelah itu dia itu termasuk nggak dengan ayat ini? Iya, termasuk ya, artinya dikecam, termasuk ini kecam ya. Artinya tadi yang muslim bahkan mungkin taat tapi kemudian akidahnya runtuh ya, luntur ya. Kemudian dia murtad. Kenapa? Karena ada iming-iming kalau murtad misalnya nanti di sana bisa menikah dengan gadis kafir ya misalnya atau dengan bujang kafir seperti itu. Ini juga termasuk yang sangat-sangat dikecam ya. Dulu pernah kita bahas juga waktu di An-Nisa 137 ya. Itu. Jadi ini sangat dikecam. Ya murtad karena lantaran apapun ya, itu sangat itu. Bahkan dalam Islam orang murtad itu boleh dibunuh hukumnya kan udah kita ya dibunuh. Jadi termasuk yang hal dibunuh adalah orang yang murtad, orang yang memerangi kita dalam praktek kisos ya itu. Nah, ini jadi yang paling populer memang kasus riddah ya pemurtadan itu pada zaman siapa? Abu Bakar ya, maka ada istilah apa? Perang riddah ya, perang riddah memerangi orang-orang murtad. Tapi pada zaman Nabi juga pernah terjadi ya, terjadi walaupun tidak signifikan gitu ya, rame-rame seperti itu. Ada 1-2 di antaranya siapa? Abdullah bin Sa'ad bin Syarah ya, dia seorang juri tulis Nabi Pak, waktu di juru tulis Nabi. Ya, jadi kan kalau juru tulis berarti sekelas dengan siapa? Zaid bin Sabit ya, itu murtad di Mekah, di Madinah. Kalau murtad dia balik ke Mekah, jadi dia orang Mekah. Gitu. Jadi termasuk muhajir berarti kan, muhajir. Nah karena murtad itu kata Nabi kejar, kalau dapat dibunuh seperti itu, kejar dia. Kalau kedapatan dibunuh. Itu pernah terjadi ya. Tapi nggak sesignifikan pada zaman Abu Bakar. Kemudian juga pernah ada seorang penyair yang namanya Abdullah bin Ka'ab ya, Ka'ab bin Juhair ya, Ka'ab bin Juhair. Itu dia seorang penyair, kemudian dia masuk Islam. Setelah masuk Islam dia pernah murtad. Tapi kemudian dia tobat lagi, masuk Islam lagi. Nah, pernah terjadi. Nah, yang seperti itu masih terima tobatnya ya Pak. Karena dia dari kafir masuk Islam, kafir masuk Islam lagi. Yang sulit itu adalah yang ketiga ya. Itu yang dia kafir, iman, kemudian kafir lagi. Nah, itu untuk yang berikutnya sulit untuk diterima tobatnya. Ya, itu kalau yang sudah model seperti itu. Dan itu juga pernah ada zaman-zaman kita gitu ya, model seperti itu. Jadi seolah Islam itu hanya sebagai apa ya? Sebagai ya terkesan mainan lah gitu ya. Karena itu. Kasus seperti itu mirip kan. Dia orang kafir kemudian mau nikah dengan gadis muslim, dia masuk Islam. Kasus apa? Dia murtad lagi, ya mau nikah lagi dengan muslim, masuk Islam lagi gitu kan. Ada seperti itu. Nah, ketika terjadi riddah semacam itu, ya itu kita nggak usah terlalu, kalau bahasa Jawanya keloro-loro. Tahu nggak keloro-loro Pak? Kecewa banget, sakit hati gitu, nggak usah. Gitu. Kenapa? Ternyata fasawfa ya'til laut biqaumin yuhibbuhum. Nanti Allah akan mengganti, ya akan memberikan kaum yang lebih baik lagi. Jadi pernah ada praktek ya kemurtatan tadi, nanti Allah akan ganti, Allah akan datangkan seperti yang dengan kaum yang Allah mencintai mereka mencintai Allah gitu. Jadi nggak usah kemudian disayangkan. Ini mudah-mudahan seperti ini. Mungkin waktu itu barangkali memang Islam ya masih lemah akidah, mungkin karena tadi ya, karena laki-laki, karena perempuan, karena apalagi Pak, harta ya kan, dan lain sebagainya. Nah itu. Tapi tadi kalau secara hukum ya bisa ya halal untuk dibunuh, tapi tetap ya kalau zaman Nabi memang ada amr perintah Nabi. Kalau hari ini ya nggak
boleh begitu orang murtad langsung dibunuh, nggak boleh, tetap nggak boleh. Nah, seperti kan ada tertibnya ya, tertibnya seperti itu. Nah, itu jadi nggak usah kita kecewa dengan berkurangnya 1-2 orang dia murtad. Tapi ternyata Allah kan ganti dengan kaum loh Pak bahasanya, bukan satu ganti satu ya. Berarti kaum satu diganti dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Yang lebih baik. Tadi mayartada itu kan 1 orang, bukan yartaduna Pak. Kalau mayartaduna berarti orang mereka murtad rame-rame ya. Tapi satu orang aja murtad. Jadi yartada itu berarti ya seorang yang murtad. Jadi domainnya huwa, 1. Bukan yartaduna. Kalau taduna ya kasusnya seperti zaman Abu Bakar. Itu benar-benar rame-rame karena ada apanya Pak? Ada provokatornya ya. Siapa? Abdullah siapa? Musailamah al-Kadzab ya, Musailamah al-Kadzab. Kemudian istrinya ya. Jadi Musailamah al-Kadzab mengaku sebagai nabi, kemudian istrinya pun mengaku sebagai nabi perempuan. Nah, itu yang terjadi riddah yang signifikan itu. Nah, kemudian diperangi. Jadi namanya perang riddah. Jadi kasusnya kalau udah seperti itu udah masif istilahnya Pak. Masif ya diperangi seperti itu. Nah, banyak yang menafsirkan siapa pengganti ketika ada pemurtatan itu adalah ya di tafsir Ibnu Katsir yang saya baca itu kaum dari Yaman ya, dari Yaman. Jadi memang Nabi berkali-kali menyebut Son'a. Son'a itu nama gunung di Yaman yang sekarang menjadi ibu kota Yaman itu ya Pak, Son'a seperti itu. Nah, kalau di kita ya Yaman itu ya Habib-habib itu. Seperti itu. Jadi dari Yaman. Memang makanya sampai ada Pak sudut Ka'bah ya, Al-Yamani ya. Karena memang searah dengan Yaman seperti itu. Al-Yamani itu. Nah, artinya sebelum ke Hajar Aswad itu kan ada sudut itu namanya sudut Yaman. Saat kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya, antara sudut Yamani sampai ke Hajar Aswad. Hari ini pun sedang luar biasa ya karena lagi musim haji ya. Nah itu ya. Jadi ada banyak menafsirkan ya juga riwayat-riwayat seperti itu. Walaupun disebutnya juga hadisnya kurang kuat tapi rata-rata ya beberapa riwayat. Artinya itu zaman itu. Nah, zaman kita pun ya sama. Ketika ada pemurtatan nanti akan ada aksi mu'alaf yang lebih berkompeten, berkualitas akidahnya. Ya, yang kemudian menjadi dai-dai ya, seperti apa? Felixo ya, kemudian yang ini juga siapa yang belakangan? Joditan ya, kemudian siapa lagi ya, banyak lah ya, luar biasa. Bahkan yang muslimat ya, si Irene Handono ya, Jesslyn, nah itu aslinya muda banget itu ya, yang laki-lakinya siapa? Denis seperti itu, luar biasa. Artinya 1 orang itu dibandingkan dengan 10 bahkan 100 orang murtad jauh lebih baik ya perbandingannya. 1 orang ini karena kualitasnya. Belum lagi yang tidak sekualitas itu gitu ya, maksudnya banyak ya. Kan dengan lihat dia banyak keluarga yang pada masuk Islam. Seperti itu. Dan itu sudah ketetapan Allah ya, seperti itu. Nah, atau mungkin enggak kok ada juga nih di kita yang kiai murtad, ada ya Pak ya? Murtad ada kan? Ada kan? Sekelas siapa? Yang dari Azaitun itu siapa? Yang lari Ibrahim siapa? Yang lari sampai ke Amerika? Siapa namanya? Saifuddin. Nah, Saifuddin. Dan selain Saifuddin ada yang sekelas-kelas itu kan. Tapi ternyata seperti itu. Ya kan Saifuddin. Tapi nyatanya kan ternyata di Islam juga walaupun dia mungkin bangkrut Ustaz hanya ya seperti itulah ya spek kerjanya. Enggak lebih adalah hanya orang yang memang numpang makan saja. Nah, seperti itu. Jadi tetap enggak berkualitas gitu, seperti itu. Dan setelah keluar dari Islam ya murtad, nasibnya rata-rata sengsara. Karena mereka adalah orang yang memang niatnya jual agama dengan agama murah, tapi ternyata enggak laku, enggak laku kan? Ternyata enggak laku, gitu seperti itu. Jadi pemulung kan di Amerika. Alhamdulillah. Jadi
Artinya ketika mereka murtad itu adalah pilihannya, dan Islam tidak boleh memaksakan, ya, kita nggak boleh memaksakan dia untuk tidak murtad, kita hanya bisa menasihati karena memang la ikro fiddin, nggak ada paksaan seperti itu. Jadi karena kita juga nggak apa Pak, nggak gila jumlah seperti itu ya, karena sejatinya yang mengembangkan, ya, yang mengembangkan Islam ini adalah Allah. Ya, Islam itu punya Allah. Ya, kita hanya menyampaikan, mendakwakan saja. Yang mengembangkan Islam kemudian sampai masuk ke lorong-lorong sempit, ya, sampai kemanapun kan Allah yang mengembangkan. Nah, kita hanya mendakwakan, bukan mengislamkan, mengimankan, tidak. Nah, ketika mereka murtad itu pilihannya, ya, kata Allah. Famai, gimana? Fama sa'a fal yu'min, fama sa'a fal yakfur. Siapa yang iman ya silakan, yang mau kafir ya monggo, semua ada konsekuensinya tadi. Nah, kita nggak usah tadi merasa kehilangan banget, ya, padahal karena Allah kan ganti dengan kaum yang lebih berkualitas. Pertama, Allah cinta mereka, mereka mencintai Allah, ini udah luar biasa. Karena dengan cintanya Allah pada mereka, kalau Allah cinta itu kan berarti sudah kekasih Allah, berarti sudah waliullah Pak, kekasih Allah. Kalau waliullah itu insya Allah ya, doa-doanya makbul, ya. Pandangan matanya di situ Allah include, apa yang dengar itu Allah berperan, bentangan tangannya, langkah kakinya, ya, semua itu sudah dalam taufik dari Allah. Kemudian al-dilatin al-minin, ini termasuk orang-orang yang Allah cintai, dan yang mencintai Allah itu adalah al-dilatin al-minin. Dia sangat apa? Lembut, ya, dengan terhadap orang yang beriman. Jadi nggak keras, nggak bengis, nggak main apa takfir, sesat. Ini kan ironi ya. Jadi Masya Allah, kalau Islam tidak amalkan secara benar, itu nggak mungkin dia bersikap keras sama orang Muslim. Kalaupun keras pada orang kafir, ya kan? Nah, kalau orang Islam sudah kafir-kafirin, orang Islam sudah sesat-sesatin, nah, berarti kan nggak sesuai dengan ajaran Islam. Justru di sini kita merangkul. Kalau dengan kita mengkafirkan, pasti orang jadi menjauh dari Islam, iya kan? Justru malah kita mengurangi jumlah Muslim kalau dikafiri, karena bahkan mereka menjauh dari kita. Nah, ini jadi nggak sesuai dengan ajaran Islam, ya. Karena Rasulullah apalagi fabima rahmatinillah, maka disebabkan apa? Rahmat dari Allah, bagaimana? Lintalahum, ya, kamu bersikap lembut pada mereka. Lau kunta fadhon bil qalbi lam fadhu min khailik. Oh, kamu dengan kata-kata kamu kasar, kata Allah, ya. Fazon itu kata-katanya kasar, Pak, kasar, dengan hujatan, celaan, cacian. Kemudian juga keras hati, lamfad tuh mereka bakal lari, ngaci dari sekitar kamu. Jadi orang beriman yang berkualitas itu yang azilatin alal mu'minin, peduli, care. Jadi justru kita saling apa? Memedulikan, saling peduli antara sama mukmin, bukan malah sebaliknya, ya. Karena mungkin Pak, mukmin itu tadi ya lemah, nggak kaya, nggak punya apa-apa, kemudian dicuekin. Nah, sementara kalau dia mau peduli sama yang di sono, memang dia punya potensi, ya. Tinggal mengamankan apa kegiatannya doang itu sudah dapat. Nah, seperti itu. Ini dikecambak ya, sama siapa? Ulama-ulama Timur Tengah, termasuk yang saya baca ya kitab apa? Sarah Riyadhus Shalihin, Syekh Utsaimin itu dikecam betul karena nggak sesuai dengan ajaran Islam. Nanti kita ketemu di surat At-Taubah gitu ya. Ini jadi kemudian aizzatnya keras dalam artian apa? Ya tegas, ya, tegas pada orang-orang kafir, hitam putih, ya, tidak ada istilah apa? Ya, tidak ada istilah apa istilahnya, ya. Jadi tegas itu ya nggak ada istilah kita cari muka, nggak ada. Apalagi menjilat, asal aku nggak pernah, itu nggak pernah.
seperti itu. Kalau orang kafir ya tegas halal haram, ya hitam putih gitu seperti ya hak batil, nah, seperti itu. Jadi enggak, apalagi sampai mengisasa laku. Nah, yujahiduna fi sabilillah, ini ciri umat terbaik tadi yang mencintai Allah dan Allah cinta pada mereka. Mereka berjuang di jalan Allah, dia berjuang di jalan Allah, bukan di jalan yang lain. Jadi yang perjuangkan itu adalah Islam berarti. Apapun yang kaitan dengan perjuangkan, dia rela untuk berkorban dengan ini semua. Termasuk perjuangan intern ke dalam seperti kita, taklim ini bagian perjuangan. Dakwah bagian perjuangan. Ekstern ya yang angkat senjata sana, seperti itu ya. Dan itu adalah bagian dari perjuangan. Dia ke dalam dengan kegiatan taklim, tarbiyah, ya, dengan kegiatan dakwah. Itu. Ini dakwah termasuk ekstern ya Pak, seperti itu. Nah, tapi ini semua adalah perlu pengorbanan. Nah, ketika perjuangan itu perlu pengorbanan, itu juga disebut jihad. Nah, taklim disebut jihad. Mengelola tarbiyah pendidikan disebut jihad, seperti itu. Nah, termasuk juga yang lain-lainnya. Wala yakhafuna laumata laim, ini dimiliki pribadi yang sangat sudah mantap akidahnya, mapan akidahnya ya, sehingga enggak pernah merasa khawatir takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Walaupun mungkin aksinya tadi dihujat, dicela, tapi dia enggak merasa rendah gara-gara direndahkan. Enggak merasa terhina gara-gara dihina. Karena merasa di atas jalan yang lurus. Karena Islam itu adalah ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi dan enggak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Enggak ada. Ya'lu wa la yu'la alaih. Walaupun mungkin yang diperjuangkan ya dipandang oleh orang-orang hal-hal yang sepele. Gitu. Ngaji bertahun-tahun, cuman berapa orang nih Pak kita Pak? Ini aja nih Pak. Kok ini aneh aja gini. Ah? Masya Allah ya kita. Ini inti semua nih. Gitu. Ya kapan sekali-kali pemain cadangannya gitu loh. Dikerahkan gitu kan, dikerahkan. Ya sudah dicoba ya lewat acara Isra Mi'raj ya seperti ini, Mauludan ya seperti ini gitu ya kan. Sama aja gitu ya. Ya tadi tetap kita harus istiqomah ya, harus istiqomah. Gitu. Yang penting sedikit berkualitas ya, daripada banyak tapi hanya terkesan hura-hura, hanya bangga dengan jumlah gitu ya. Tapi nggak tahu nanti kalau ada terobosan, barangkali ini pemuda nih terobosan apa kayak pas taklim gitu ya, dikasih sembako atau apa kali ya. Pak RT terobosan. Selama ada sembakonya doang. Lama itu kalau gitu Pak. Kayak Nurul Jana ya. Susu paling berat di Nurul Jana. Susunya udah nggak ada. Untuk subuh padahal tuh subuh. Terus kasih sepeda gantung sepeda. Sekarang udah. Iya. Itu karena sepeda digantung, yang sekian ini datang terus nanti kasih sepeda gitu. Ada pamrehan. Ya, seperti itu. Ya, kalau ada sih nggak ada masalah ya. Allah alam di Uswatun juga di Uswatun sana itu di ini Pak pusing. Setiap subuh sayuran kan? Sayuran Pak. Ya habis sholat subuh sayuran. Uswatun sayuran. Ya. Nah, itu ya. Mungkin awalnya tapi maksudnya kan mungkin awalnya karena itu tapi kemudian maksudnya gitu kan maksudnya. Memancing. Maksudnya. 1 tahun itu saya tuh. 1 tahun itu saya begitu. Sama. Sama aja deh. Ya ini memang Masya Allah ya. Ini perjuangannya seperti itu perjuangan. Ya yujahiduna fisabilillah seperti itu ya. Harus berkorban. Gitu. Kalau zaman Nabi memang ya biasanya yang disantuni seperti orang-orang yang baru masuk Islam, mungkin disantuni betul seperti itu. Kita ini kan bukan baru masuk Islam ya, disantuni betul.
Jadi bahkan mereka tuh nggak boleh pulang dulu kalau dari luar daerah ya, dari luar Madinah, begitu masuk Islam diberi tadrib Pak, dikembleng gitu sampai kemudian akidahnya kuat, mapan dan mengerti syariat tentang sholat, tentang segala macam. Nah pulang dikasih bekal sama Nabi, kasih bekal. Tapi ya tadi benar-benar mereka nanti ya amanah, artinya modal yang tadi dibawa itu modal ilmu, modal akidah, modal sembako tadi Pak benar-benar digunakan untuk apa? Dakwah gitu. Walika fadlullah yu'ti mayasya. Itulah karunia dari Allah yang Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Ini ya. Jadi makanya kita bersyukur ya karena kita termasuk orang yang istiqomah dalam Islam walaupun dalam kondisi yang serba ya enggak ya serba pas-pasan ya Pak. Oh iya, ilmu yang enggak tinggi-tinggi amat ya kan. Apalagi Pak, harta yang enggak banyak-banyak amat gitu kan. Nah, tapi kalau dengan seperti ini akidah kita tetap kuat, ini ya jauh lebih apa? Jauh lebih baik ya, karena banyak orang yang teruji ya di Islam ini setelah tadi miskin dikasih kaya, jadi malah apa? Malah jadi murtad, ada yang tambah sulit imannya banyak, gitu kan? Seperti itu. Nah kita ini bersyukur pada Allah ya. Termasuk kita dikasih apa? Dikasih jabatan. Mungkin kalau kita dikasih jabatan Pak sebagai lurah atau camat, nggak usah anggota dewan deh ya. Mungkin juga nggak duduk di sini Pak. Sekarang lagi duduk di mana tahu ini kita. Kira-kira duduk di mana kira-kira sekarang kita ini. Oh iya kan? Oh iya. Nggak usah anggota dewan di DPRD, dewan kelurahan juga Pak sudah susah duduk di masjid. Susah duduk di masjid kan. Ini bersyukur Pak. Oh iya betul. Jadi hansip juga. Alhamdulillah saya istiqomah. Istiqomah. Amin. Itu pemimpin itu harus di tengah-tengah umat, gitu kan? Pemimpin itu roin itu penggembala itu tengah-tengah gembalaan, gembalaan. Itu dalam Islam. Ya. Jadi pemimpin itu roin itu penggembala di tengah-tengah umat, ya bukan di atas umat, bukan. Jadi benar-benar bersama umatnya, ya. Dia menjadi perisai, ya, menjadi tameng, ya, untuk menjadi apa? Penyelamat ketika umatnya ada mau disergap. Kalau diibaratkan tadi penggembala, ya ketika gembalanya mau disergap sama serigala, ya siap seperti itu. Jadi akhirnya umat itu merasa aman, ya tenang bersama pimpinannya seperti itu. Jangan seperti apa? Ayam kehilangan induknya, gitu. Katanya punya pemimpin tapi mah ya betul ngaji taklim kayak yatim piatu tadi kan. Loh, ayam kehilangan induknya yatim piatu kan Pak. Yatim piatu kan. Mana RW-nya kagak ada, RT-nya kagak ada. Itu jalan sendiri kan itu. Kayak ayam kehilangan induknya tadi kan. Kayak anak yatim piatu. Ya, nah itu. Oke. Wallahu samiun alim. Wallahu dan Allah itu maha luas ya, lagi maha mengetahui. Jadi ini diberikan pada siapa yang hendaknya. Kita insya Allah termasuk orang-orang yang Allah kehendaki diberi karunia tadi ya. Nah, innama waliyukum, sungguhnya wali kamu itu adalah Allah. Wa rasul dan rasulnya, wali dan orang-orang yang beriman. Jadi bukan orang Yahudi, bukan Nasrani tadi ya. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Atau sebelum ke ayat ini Pak ditanyakan Kak, ya ini masalah murtad ini penting ya. Dulu sudah kita bahas ya di An-Nisa 137. Orang yang apa kemarin yang 137 itu ya. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru itu. Nah ingat ya Pak. Summa zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfirallahu lahum wala yahdiyahum sabila. Semua orang-orang yang mereka beriman, kemudian kafir, beriman, kafir lagi, kemudian bertambah kufur lagi, artinya berarti udah murtad yang berapa nih Pak? Ketiga ya. Lam yakun ya tidak akan siapa Allah liyaghfir lahum untuk mengampuni mereka. Kalau udah sampai setingkat itu. Kalau baru sekali mah, tapi jangan sampai gitu ya. baru sekali ini gitu, jangan gitu. Baru sekali ini jangan gitu ya. Sekali ini mah nggak apa-apa. Jangan gitu. Jangan sampai naudzubillah min dzalik gitu ya.
Sekali meninggal itu. Jadi kalau udah meninggal sekali itu ya semua ya habitat sama sia-sia amal mereka semua itu. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan ampunan Allah itu sangat sulit ya. Lam yakun tidak akan menjadikan Allah liyafirlah untuk mengampuni mereka, nggak akan diampuni. Kalau udah seperti itu, naudzubillah min dzalik ya. Nah, ini jadi hati-hati ya dengan apa namanya serangan dari luar yang memang mereka sebenarnya pada hakikatnya Pak melakukan aksi ridah kemurtadan dengan berbagai macam cara termasuk dengan ekonomi ya dengan pendidikan ya dengan politik dan sebagainya ini hati-hati dan yang imannya masih tipis ya itu benar-benar bisa tergoda ya walaupun hanya beberapa bungkus ya mie dengan beberapa perak rupiah seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Lanjut. Innama waliyukumullah, sesungguhnya hanyalah wali kamu itu Allah, wa rasul dan rasulnya. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini sebagai apa namanya? Penjelasan kelanjutan dari ayat yang ke-51. Karena Allah larang betul kita menjadikan Yahudi Nasrani sebagai wali. Itu jangan sampai. Kalau sampai terjadi, itu sama saja nilainya kita dengan Yahudi atau Nasrani. Itu. Nah, sama juga kita disematkan gelar zolim, ya, zolim. Ini wali kita, pemimpin kita, pelindung kita, penolong kita, kekasih kita adalah Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman pun orang yang jelas, ya apa? Yang yuqimunas sholah, menegakkan sholat. Jadi jangan sampai kita berwalikan dengan orang yang nggak sholat, yang nggak sholat. Karena memang kata Nabi, cukup membedakan antara aku dengan mereka, maksudnya orang-orang munafik adalah sholat. Kalau mereka mengaku apa? Beriman, kalau nggak sholat, nah, seperti itu. Jadi ukuran sholat, yuqimunas sholat, gitu ya. Karena jadi sholatnya akan jadi kurang, termasuk pemimpin tadi ya. Kan begini, kata Nabi, nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang modelnya asrotun. Asrotun mementingkan diri sendiri. Mereka meminta haknya, tapi tidak memberikan hak umatnya. Gitu kan, ada seperti itu. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau saya penggal ya Rasulullah? Jangan. Ma'aqama fikumus sholah. Jangan dibunuh selagi mereka masih menegakkan sholat dengan tengah. Jadi ukuran dia masih sholat bareng. Seperti itu. Kalau ini, nah, masalah kata Nabi, tunaikan kewajiban-kewajiban kamu sebagai umat. Ya. Kemudian masalah hak kamu minta sama Allah. Minta sama Allah. Jadi artinya kita nggak boleh memberontak seperti itu. Jadi nggak usah memberontak ya. Tetap tunaikan ya kewajibannya. Itu aduna haqqahu gitu ya. Tunaikan hak kamu pada mereka sebagai umat yang taat gitu ya. Tapi masalah hak kamu minta sama Allah. Jadi kalau sekarang kita jumpai model pemimpin yang mementingkan diri sendiri ya, yang mestinya membangun apa? Membangun rakyat supaya kuat ekonomi, tapi malah membangun dinastinya sendiri, itu sebenarnya sudah Allah Nabi sitir seperti bakal ada seperti itu, bakal ada. Nah, jadi sampai termasuk apa tadi Pak? Solusinya gitu ya, solusinya sudah Nabi berikan. Karena memang untuk ukuran kurun dalam sistem kepemimpinan terbaik pada zaman Nabi. Kemudian setelah itu masalah Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sepertinya ya seperti itu modelnya ya. Dari model Muawiyah kan yang dibangun dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah digulingkan lah sama Abbasiyah ya, dinasti juga dinasti Abbasiyah. Kemudian dinasti Utsmaniyah, seperti itu kan, Pak. Apalagi kita yang sekarang ya. Kalau tadi dinasti apa? Ya hampir-hampir gitu kan, hampir-hampir, mirip-mirip. Karena kesempatannya aja nggak ada gitu kan, peluangnya gitu kan, peluangnya aja kan. Ya, seperti itu kan. Ya di Banten ya sampai ketahuan seperti itu dulu kan, itu. Kemudian di Solo ya begitu kan sama gitu modelnya kan. Seperti itu. Jadi ukurannya sholat, kemudian menunaikan zakat. Kemudian mereka ruku, tunduk. Ini kalau kita menjadikan wali, ini syaratnya itu. Jadi nggak ada syarat apa suku tertentu, bangsa tertentu, tidak ada. Tapi
mukmin, yang sholat, yang zakat, yang taat gitu ya. Jadi masalah suku, bangsa itu nggak jadi syarat gitu ya, nggak jadi syarat. Wa may tawallallaha wa rasulahu, dan barang siapa yang berwalikan pada Allah dan Rasulnya, waladzina amanu, orang beriman tadi, yang menegakkan sholat, yang menunaikan zakat, yang ruku, yang tunduk, yang patuh, fa inna hizballahi humul ghalibun. Nah ini dia. Jadi syarat kemenangan itu ternyata ini, Pak. Ini ternyata. Kenapa kita masih kalah ya dengan orang-orang yang kufar dalam banyak hal? Masalah ekonomi dikuasai mereka. Wilayah kita ini dikuasai oleh mereka. Apalagi politik dikuasai mereka, orang kufar semua. Karena kita tadi walinya bukan Allah, Rasul, dan juga bukan orang yang beriman. Padahal jadinya fa inna hizballahu humul ghalibun. Jadi kita nggak termasuk yang ghalibun, yang dapat mengalahkan. Karena kita tidak punya pemimpin yang sekualitas ini. Jadi kita karena krisis kepemimpinan yang ideal lah, banyak seperti itu, yang tidak sesuai, yang sesuai apa, krisis yang ideal yang diharapkan oleh ya, syariat itu. Karena begitu orang jadi pemimpin, walaupun tadinya waktu lagi kampanye kayaknya atas nama rakyat, nyatanya kan begitu jadi kan boro-boro rakyat dengan golongannya saja yang mendukung, kalau bisa ditelikung. Loh ya kan? Bagaimana tidak kan? Ya mengusung kayak apa ditinggalkan begitu saja kan, Pak? Loh ya kan? Seperti itu kan? Begitu saja kan? Coba. Dan itu nggak ada malunya, Pak. Nggak ada malunya. Dan itu semua seperti itu modelnya. Itu model kutu loncat, ya kan, loncat sana, seperti itu. Jadi kalau sudah jadi ya tadi yang akan dibangun adalah dinastinya itu. Dinastinya itu yang dibangun itu aslinya itu. Ngeri kan? Ngeri. Nah, itu dia. Makanya jangan. Demikian para jamaah, bermanfaat dan akan melanjutkan pertemuan insyaallah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jamaah sekalian,